Timothy lagi rame sama teman-teman gym nih, Jis. Iya, iya. Lagi pada ribut nih kayaknya nih. Ini kan terkait dengan buacotnya Timothy yang suka ngegoblok-goblokin orang, Ya. yang suka ya kata-katanya sih apa namanya kasar lah ya gitu. Yang punya potensi buat menyinggung orang, tapi dia suka apa namanya ngeles bahwa itu tuh trik marketing gitu. Ya, ya. Nah kalau ini terkait dengan bisnis nih, ini kan seperti tidak beretika ya. Nah kalau ngomongin bisnis, etika dalam bisnis tuh gimana? Apa bisnis itu perlu etika? Kalau marketingnya perlu etika atau enggak gitu ya? Kalau ngomongin tadi itu adalah trik marketing tuh yang goblok-goblokin orang tuh. Kita bisnis perlu etika enggak gitu? Perlu. Karena si owner bisnis ini membawa reputasi bukan cuma dirinya, tapi juga bisnisnya. Oke. Saya kasih contoh nih. Dulu tuh ada kejadian boykot Bukalapak. Oke. Boykot Bukalapak karena si foundernya Zaki ini akrab sama Jokowi ke istana tuh. Di tengah orang-orang nggak mau Jokowi gitu. Ya ibaratnya mah oposisinya Jokowi lah ya, masyarakat yang tidak pro dengan Jokowi itu kan ya, dia belanja ke Bukalapak ibaratnya gitu ya. Ketika tahu Bukalapaknya dekat sama Jokowi, nggak mau Bukalapak lagi gitu lah ya sederhananya. Ya. Nah, yang artian reputasi nyangkut gitu si ownernya sama si bisnisnya. Bener. Okay. Ada lagi nih kejadian dulu itu brand lokal ada skincare namanya tuh Rose All Day satu sama Scarlett. Sempat diboikot tuh karena ownernya menyatakan mendukung Israel. Iya benar. Sempat rame tuh. Iya benar. Terus kalau aku jadi ingat ini apa ini kalau nggak salah kasus Asmara ya kalau nggak salah itu ke Baba Raffi ya. Ya. Sempat kena kultur cancel ya. Ya benar cancel kultur. Cancel kultur ya. Bener. Akhirnya di cancel gara-gara ulah si ownernya nih. Ownernya ya. Bener. Wah kau Baba Raffi gini nih gitu. Iya. Akhirnya ikutan tuh bisnisnya jadi sepi gitu. Iya. Jadi apa ya, attitude jelek itu menurut saya sih bukan marketing ya. Oke. Malah mengancam. Bahkan Timothy pun nih kemarin yang akhirnya anak gym pada marah. Bahkan sampai hampir ada gerakan boykot Holy Wing. Oh, hampir ada. Ya, hampir di podcastnya Deddy Kebuzer tuh. Yang siapa namanya? Canggih Pit gitu ya kalau salah. Hampir ada gerakan boykot Holy Wing gitu ya. Karena ulahnya ini nih gitu. Wah, gokil juga tuh. Iya. Holy Wing kena imbas tuh. Kalau Holy Wing kena imbas udah tamat. Gokil juga. Tamat karena apa ya? Ya bukan lagi marketing gitu. Ya, itu bisa menjadi indikasi bahwa ngehina-hina orang, ngehina-hina sesuatu, ibaratnya gitu lah ya. Itu nggak bisa dikatakan itu trik marketing ya. Iya, kalau saya sih mengebacanya pembelaan aja sih itu mah. Apologi ya. Ya, jadi ketika ada netizen gak setuju terus nyerang Timothy, itu mah marketing hanya alasan aja itu. Iya. Kalau saya sih. Karena dia tuh selalu bilang ini katanya nama tekniknya tuh game of attention. Permainan mengambil atensi orang gitu. Iya, kalau ngomongin game of atensi, ya dia benar. Tapi kalau ngomongin soal marketing itu kan yang dampaknya itu supaya produk kita tuh jadi bagus dong. Ya. Dipandang bagus dong. Ya. Nah kalau misalkan trik marketingnya ternyata malah bikin produk kita jelek, bahkan tadi hampir kena boykot,
itu bukan lagi marketing dong. Ya. Itu mah kebodohan. Bodohan benar. Tapi yang tidak mau diakui gitu. Disebutlah itu trik marketing gitu loh. Nah, bahkan game of attention ini sebenarnya bisa pakai cara-cara yang baik. Iya gitu. Iya. Gak harus ngehina orang. Bener gitu. Nih influencer yang baik-baik terus tapi attentionnya tinggi nih. Contoh ya, ada Iko-Ikoyan. Iko-Ikoyan kan wah langsung kemana-mana kan akhirnya sampai orang-orang minta-minta ke selebgram lain gitu ya, ke artis-artis lain. Ini Bobon Santoso. Yang mana tuh? Iya, yang sekarang jadi apa namanya? Kuali merah putih. Ah ya. Dia apa namanya? Enggak pakai apa namanya tadi? Menghina orang. Ya. Tapi atensinya kesedot kita semua ke dia gitu kan. Benar. Ya dalam artian banyak cara lah gitu untuk marketing, untuk game of attention. Banyak cara, bukan kayak gitu caranya gitu. Kalau menurut saya itu hanya pembelaan aja gitu. Mungkin si Timothy ini nggak tahu apa itu game of attention itu. Kalau ngomongin teori mungkin dia jago tuh, pasti bisa dikesiniin. Tapi kayak orang siapa yang kayak di si Deddy Corbuzier tuh? Ya. Canggih ya. Dia kan menganalisis, ini mah dia cuman alasan aja gitu. Ya, cuman berlindung di balik kata apa namanya marketing. Yang kopi juga kan kopi gitu. Akhirnya ketika udah viral, nah kan marketing saya berhasil kan gitu. Padahal bukan itu maksudnya gitu. Iya benar. Nah jadi ketika berbisnis itu berhubungan antara pebisnis dan si ownernya gitu. Tetap harus menjaga etika ya. Menjaga etika, apalagi misalkan ini kalau teman-teman masih mau misalkan apa ya selingkuh, masih mau booking cewek mungkin ya, bahkan mau marah-marah di jalan gitu ya, banyak tuh yang pengemudi Pajero ya. Yang bertindak arogan di jalan gitu ya. Iya. Ya kena. Iya. Sekalinya ketahuan, wah ini orangnya bisnis ini nih, ayo boykot gitu. Benar. Yang ini juga yang kasus nyuruh anaknya ngebully tuh. Yang suruh anaknya sujud ya? Ya. Kan kena boykot usahanya katanya. Benar. Hanya dari tingkah arogansi si orang ini, ownernya. Benar. Makanya sangat bahaya gitu. Makanya etika dalam berbisnis, terutama si ownernya, etikanya harus dijaga ya. Harus dijaga. Apalagi dia dikenal sebagai owner, udah terkenal sebagai owner gitu ya. Ya. Semakin terkenal justru semakin beresiko sebenarnya sih. Benar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin apa ya? Kalau ngomongin enakan kita punya uang tapi tidak terkenal gitu. Benar. Tidak ribet lah artian. Tidak gampang, reputasi tidak gampang hilang gitu. Iya, biasanya itu yang dulu itu musimnya Crazy Rich pada muncul tuh ya. Kita kan nggak tahu bisnisnya apa ya. Iya, tapi ada istilah gini, waktu the real Crazy Rich nggak mungkin tampil ke publik gitu. Nah itu benar. Orang yang tampil ke publik, ini mah terus sama orang kan dicari-cari hartanya apa, bohong katanya gitu. Karena sangat beresiko gitu, sangat beresiko. Kalau bisa tidak terkenal dan punya banyak uang ya jalan itu lebih baik gitu. Tapi kan dalam bisnis ada yang promosi segala macam sehingga ya mau tidak mau tampil. Tapi emang mau ngapain juga gitu kan, maksudnya ya udah nggak apa-apa, kita menjalani hidup aja dengan baik. Emang kenapa gitu? Benar. Emang ada niatan mau membuat kriminal gitu ya sampai nggak mau tampil kan gitu? Iya. Jadi ketika kita berbisnis harap dijaga nih, owner jangan sampai terlalu arogan atau apalah gitu. Benar. Lebih baik kayak ini, entah Hartanto bersaudara yang punya BCA. Nah, saya lupa ini dia itu Bambang atau Bambang ya. Yang dapat medali perak SEA Games dari cabang apa kartu. Tahu-tahu menang aja ya gitu. Tahu-tahu menang. Tahu-tahu punya apa namanya
oh ini owner BCA punya prestasi SEA Games, setingkat SEA Games gitu. Ya. Kayak gitu. Lebih baik kayak gitu ya. Benar, diam-diam gitu ya. Tahu menghasilkan. Ya, orang juga jadinya respect, wah gokil nih. Padahal dia udah tua, Ya. udah kaya, tapi masih mau bawa nama bangsanya nih gitu kan. Ya. Mengharumkan nama bangsanya kayak gitu ya teman-temannya. Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sepakat dengan menjaga etika ketika berbisnis kayak gitu ya? Ya. Bisnis apapun kayak gitu ya, meskipun bisnisnya masih kecil kayak gitu ya. Masih kecil juga harus tetap. Nanti pelanggan malah kabur kalau nggak dijaga ya. Lebih rawan bangkrut gitu. Udah mah bisnisnya kecil, nggak ramah lagi itu Ya. etikanya gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Jis, ada lagi terkait dengan ini? Ada lah ya, ada ya. Apa nih? Ini pesan buat Timothy ini. Wah, nanti fansbase-nya nyerang kita nggak nih kalau lihat video ini nih? Biarin aja lah. Oh gitu. Marketing, Soalnya kan marketing. Siapa yang sama Deddy Corbuzier tuh? Canggih Si Pit, ya. Iya, soalnya diserang Diserang juga juga. katanya. Heeh. Ini main ini. Kesalahan adalah membeli saham Halloween kalau menurut saya. Si Timothy. Kesalahannya. Oke. Ketika dia beli saham, otomatis dia jadi pebisnis tuh dong. Nah, sedangkan pebisnis harus jaga etika. Persona yang dia bangun dari awal kan udah ugal-ugalan nih. Udah yang blok-blokan apa adanya, ngegoblok-goblokin orang gitu ya. Itu anggaplah kita marketing lah. Oke. Marketingnya seperti itu. Black marketing lah misalnya. Ya. Iya, bad marketing lah sebut lah. Bad marketing lah. Oke nih bad marketing. Harusnya sih udah di kripto aja gitu. Ketika beli saham jadi pebisnis, jadi dia harus milih nih, tetap mau jadi bad marketing ini atau mau beralih ya, lebih personanya lebih baik gitu ya. ya personanya berubah tapi dapat saham, atau ugal-ugalan dan sahamnya nanti bisa jadi hilang gitu. Nah ini kesalahannya menurut saya sih ini. Oh gitu. Padahal kalau udah kaya dari kripto ya udah dari kripto aja udah gitu. Benar, Udah ngapain beli saham, jadi menyangkut sama orang-orang gitu. Benar. Usaha orang jadi bisa kena juga ya. Iya. Investor yang lain juga bisa jadi kena nih Jadi gitu. kena padahal udah enak sendiri tuh. mau serampangan juga gitu. Benar. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silakan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan tidak sepakat dan kalian pendukungnya Timothy, silakan hujat Ajis. Oke, dan kalau misalkan teman-teman Jis pengen usaha nih gitu. Nah, buat teman-teman usaha silahkan mau bikin logo mungkin ya, mau bikin desain produk kemasan, silahkan order ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek. Silahkan hubungi nomor WA yang ada di layar. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.